Halo guys, balik lagi bersama gue di Crazy Channel. Tes 1, 2, 3. Ya, kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber dari beberapa teman kita yang memiliki kedai kopi atau coffee shop. Jadi kita perkenalkan aja langsung. Ini ada Ega. Halo guys, hey. Ya. Nggak asing yang ngeliat muka gue ya? Oh, Kenalin ya, nama gue Ega Putra Dwiananta. Biasanya teman-teman manggil gue Ega. Jadi kenapa nih? gimana kabar? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat lah. Sibukan apa sekarang? Sibukan nggak hari ini sih, seterusnya ya ngurusin coffee shop. Oh, Iya. iya. Karena ini juga coffee shop masih baru banget sih, gue juga baru berapa bulan, sekitar 6 bulanan. Oh, masih baru berarti ya? Kalau emang mau kesini teman-teman bisa terutama dari daerah Jakarta bisa lewat tol, nanti keluar tol Balaraja Timur, atau juga bisa lewat keluar tol Cikupa. Dia kalau dari tol Balaraja masuk lewat Telaga Bestari bisa, nanti lewat Jalan Sindang Jaya. Jadi ini mas daerahnya daerah Sindang Jaya. Oh, jadi bukan di Telaga Besarnya persis ya, Iya. di Sindang Jayanya. Jadi sebelum masuk ke areanya Lion Air bisa tuh ada perempatan, nanti belok kiri. Oh, iya. Ada tanjakan, Tanjakan. nanti ke kanan, terus ke kanan lagi. Tapi ada di Maps ya? Ada, biasanya ada. Kalian bisa cari di Google Maps, ada kok. Bisa dicari guys di Google Maps. Dan kita emang di luar ruangan ya, jadi kemungkinan agak berisik. Iya. Oke, berarti kesibukannya mengurus coffee shop ini ya? Sama ya kebetulan juga ada pekerjaan tetap juga sih. Oh, ada pekerjaan tetap juga. Cuma lebih fokus ke sini. Oke. Iya. Berarti berjalan 6 bulan. Kira-kira untuk membuat coffee shop segede ini ya, bagus ini gitu, kita melihatnya bagus gitu. Senang Ya kalau masuk dibilang bagus. standarnya sih bagus ya. Ya itu kira-kira berapa lama ya? Sebelum akhirnya jadi gitu. Sebelum kalian berekspektasi tinggi, ya lebih baik datang dulu aja. Karena emang ya ini kan sudut pandang ya. Iya. Kalau dibilang bagus ya alhamdulillah. Kalau dari mulai usaha, kita mulai start itu bulan Agustus. Bulan Agustus kita juga ngadain opening juga di bulan Agustus. Kebetulan waktu itu kita ngadain event band gitu, musik. Kita ada musik, ngundang band reggae, namanya CJDW. Oh, oke. Terus kita juga kemarin sempat ngeluarin event baru juga di bulan Oktober sih, nggak lama-lama amat. Kemarin kita alhamdulillah kita ngundang Jason Ranti. Oh, Jason Ranti. Tahu nggak Jason ya? Ranti? Pernah dengar sih. Cuma emang tapi Ketahuan. banyak terkenal sih. Ketahuan nggak tahu lagunya. Nggak tahu lagunya, tapi banyak emang ya. Iya. Apalagi di daerah Tangerang gitu ya. Dia terkenal. Di bulan Oktober kita ngadain event, dan kita juga sejauh ini masih terus ngembangin, ngelola lah lebih tepatnya usaha ini. Iya. Karena kita ngebangun ini pun menjadi suatu hal yang baru dan menjadi tantangan baru buat kita, karena kita termasuk jujur aja kalau dari orang-orang bilang sih termasuk nekat ya kita bikin coffee shop di daerah sini. Karena yang pertama, akses untuk ke sini itu orang kebanyakan nggak tahu, karena ini bukan jalan utama. Dan lagi kita konsepnya ini kebetulan
nerapin konsep industrial tropikal. Industrial tropikal. Mm-mm. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi kayak kebetulan di Tangerang ini tuh kan banyak industri-industri ya. Dan di situ juga menjadi sebuah masukan juga dari teman-teman, kalau coba sih kita bikin konsep ya industrial kayak nuansa kayak ada bangunan-bangunan semen ya kayak ginilah, ada tribun. Oke. Dan dipadukan sama ya tanaman-tanaman ya, kayak tropikal. Tropikalnya itu di tanaman ya? Tanaman sebenarnya lebih kita pengennya sih ke floral, tapi lebih kalau floral itu harusnya banyak bunga-bunga kan, cuma kan Betul. melihat keadaan emang di Tangerang mungkin agak sulit buat nanam-nanam gitu. Jadi ya kita coba tanaman yang bisa survive lah di lingkungan kayak Tangerang ini. Oh, kayak ada kaktus gitu ya? Di situ ya. Kalau di sana kita bisa nanam kaktus, ada juga tanaman kalatea, terus apalagi lidah buaya lah dan lain sebagainya. Kayak gitu. Bagus sih konsepnya ya. Emang sejauh ini kalau lu sendiri ngelihat coffee shop gimana tuh? Maksudnya di daerah-daerah Tangerang? Kalau daerah-daerah Tangerang sih kebanyakan ya jarang yang kayak begini ya. Kebanyakan lebih ke ruko gitu kan. Kalau dari sudut pandang gua ya, kebanyakan lebih ke ruko. Mungkin karena lahan kan susah sekarang. Dan lagi juga daerah kita kan daerah kita nih. Ya jadi emang di daerah sini Tangerang. Kebanyakan itu ya kalau nggak kawasan pabrik, perumahan. Iya. Jadi emang kalau perumahan itu banyak ruko-ruko. Dan beberapa coffee shop yang di ruko juga ya ada sih yang nerapin konsepnya masih berkaitan dengan tanaman. Ya mungkin nggak bisa nggak bisa sebebas kalau di outdoor ya. Kebetulan kan kita nih coffee shopnya outdoor ya. Iya sih, kebanyakan kan lebih ke ruko gitu-gitu. Nah ini makanya unik. Kalau misalnya kalian kesini nih, kita bakal merasakan nuansa pedesaan seperti kayak ada sawah, ada itu. Tapi ini lebih nyaman gitu. Udaranya lebih enak sih, kayak gini. Soalnya kita ngelangkah berapa langkah ke sana udah ranca upas. Jauh dong. Enggak juga. Enggak ranca upas. Tapi emang banyak yang bilang, "Oh, ini rasanya rasa ranca upas." Iya, semenit 2 menit habis itu beda lagi. Kesanaan dikit langsung debu. Kadang ya 10 menit kemudian udah beda musim. Musim hujan, tahun kemarau. Aduh, iya gitu sih. Tapi kalau dari lu sendiri, kenapa sih bisa kepikiran gitu? Oh, gue buat kafe aja, apalagi bengong gitu mikirin apa, tiba-tiba kafe enak nih, gas gitu, apa gimana? Kalau awal cerita tuh sebenarnya kan disclaimer dulu ya. Jadi coffee shop ini tuh gue salah satu ownernya. Tapi di secara kepemilikan sebenarnya ya nggak cuma gue, ada beberapa orang lah. Teman-teman gue juga, teman-teman gue dari zaman sekolah. Nah awalnya tuh emang kita bikin ini tuh sebenarnya dari impian receh sih. Dari awalnya kalau kita kumpul bingung mau nongkrong di mana sih gitu. Sampai ada ya pemikiran, ini nyari tempat nongkrong bingung. Enaknya di mana ya? Mending ya bikin sendiri aja yuk kali ya. Jadi kalau bingung yang apa leluasa gitu ya. Awalnya pemikirannya masih dangkal ya. Ya udah kita bikin kopi-kopian lah. Tadinya mau kedai biasa. Kedai apa tuh, makan gitu-gitu. Kedai kopi. Jadi ya makanan ada, cuma ya nggak terlalu besar-besar amat lah. Iya. Yang penting kita bisa ngumpul nongkrong ya, sharing bareng lah. Kayak pada biasanya kita emang sering sih ini kebetulan. Teman-teman juga ya walaupun punya kesibukan masing-masing masih ada sempetin waktu buat ngumpul. Nah sampai suatu ketika kita udah bikin konsep, mulai tuh ada ya pemikiran masukan baru lah. Ini gue dapat nih lahan lumayan jauh sih, terpencil ya, luas, bisa buat bikin
lebih dari kedai kopi. Hmm. Akhirnya setelah diunting ya pada akhirnya kita jadi tujuannya lebih apa ya, lebih berkembang sih, akhirnya bikin coffee shop. Ada kebetulan ada yang fasilitasin. Nah dari situ udah kita mulai bikin konsep. Lumayan sih kita bikin konsep agak lama sih. Dari zaman pandemi itu kita udah ngerencanain emang mau bikin kedai kopi sampai pada akhirnya di Sekitar tahun setahun ya. Ada. Mm. Jadi dari tahun 2021 sih kita udah ada rencana konsep bikin. Kita mulai start bangun juga di tahun itu, di tahun 2021. Cuma yang udah mulai kelihatan itu tahun 2022. Kita udah tahu nih gambarannya mau kayak gimana. Kita ngambil konsep tropical industrial, kita ngonsep bangunannya seperti apa. Terus kita juga ya ngonsep ini kita bikin kayak gini tujuannya buat apa sih selain nongkrong gitu. Ternyata kita juga mau nggak mau harus mikirin dari sisi bisnis. Nah kebetulan daerah kita itu dekat daerah kota hidup ya, karena di sini juga yang pertama tadi kawasan pabrik, yang kedua kita dekat Mes Lion. Oh iya, di belakang ya. Iya. Misalnya. Kita dekat Mes Lion juga ya, bisa sih menjadi apa ya, target pasar kita, ngejar dari situ sih. Kan kalau nggak nyoba kenapa tidak gitu kan. Iya, iya. Ya sampai pada akhirnya di tahun 2022 ya kita soft opening di bulan Agustus. Sampai seterusnya sampai sekarang kita buka nih dari Senin sampai Minggu 24 jam. 20 bukan 24 jam ya, 7 hari. 7 hari ya. 7 hari cuma kita buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Ya itu sih kalau dari awal kenapa kita buka sampai sekarang bisa, ya sampai sekarang kita tetap beroperasi. Iya, dari impian kecil ya. Iya, dari Sampai impian ya, nggak jelas. Bukan nggak jelas sih, ya receh gitu, konsepan dangkal beneran. Sampai ya, akhirnya dari segi bisnis pun ada sekarang. Ya, dari proses yang tadi udah dijelasin sama lo ya, kira-kira ada nggak sih kendala gitu dari mulai awal mungkin sampai sekarang juga masih ada kendala yang spesifik atau apa gitu? Jujur aja kan gue soal bikin usaha ini masih awam ya. Ya kalau dibilang kendala sih, kendala tuh selalu ada, cuma ya bentuknya beda-beda. Dan terutama untuk setiap pelaku usaha tuh biasanya ya punya kendala masing-masing. Nah case-nya kalau di gue dulu awal buka itu nyeragamin pemikiran, maksudnya untuk membuat konsep, terutama kan gue sebagai owner nggak cuma sendirian, ada teman-teman gue, ya kita saling bertukar pikiran. Nanti bakal kedepannya kayak gimana sih, karena sebenarnya ketika buka usaha tuh yang sulit itu untuk menjalaninya, bukan untuk awal memulai. Awal memulai itu ya sebenarnya apa ya, menggebu-gebu orang tuh kan, tapi ketika udah jalan dan ternyata nggak sesuai ekspektasi biasanya udah mulai ngedrop. Kalau untuk kendala ya dari awal itu tadi untuk nyatuin pikiran, dasar pemikiran. Ya alhamdulillah udah ngelewatin proses itu. Sekarang kendalanya itu banyak sih, mulai dari secara internal ada, secara eksternal ada. Kayak mau ngadain event nih, ada masukan dari teman juga, boleh, tapi ya dipertimbangin dulu. Kita kan harus ngeliat juga keadaan. Kita harus ngeliat dulu nanti di bulan depan adakah hari-hari besar atau memperingati sesuatu gitu kan. Terus ngeliat keadaan juga cuaca. Kebetulan kan tempat kita kan outdoor ya, lebih banyak outdoor ketimbang indoornya, juga harus jadi pertimbangan. Karena ya itu semua balik lagi nanti kembali lagi ke finansial juga, balik lagi ke waktu. Iya, mau nggak mau tiap owner harus ngeluangin waktunya ke sini. Ya itulah kalau misalkan pelaku usahanya banyak ya dalam satu bisnis ya. Cuma itu nggak menjadi alasan buat apa ya. Kalau lu bikin usaha tuh ada kan yang bilang bikin usaha tuh kalau ramean ya gitu, lu susah ini itu. Mending sendirian. Sebenarnya sih kalau gue nangkapnya lebih ke ini ya, kesempatan.
karena nggak setiap orang itu punya mimpi dan dia bisa ngejalanin mimpinya itu ya, terutama usaha ya. Kebetulan ya karena kita udah sepemikiran dan ya pengen buka usaha, ada kesempatan, kenapa enggak gitu kan. Ya pada akhirnya alhamdulillahnya kita udah berproses, udah berjalan. Nah itu mungkin poinnya sih berani dulu, berani tapi jangan apa istilah kasarnya goblok lah. Iya. Jangan goblok dulu lah. Perlu Lu mikir dulu, dipikirin semua ya. dipertimbangin. Ya sekarang banyak lu bisa mencari informasi by internet, bisa by YouTube, bisa lu bisa ngelihat orang bikin usaha. Dan juga apa ya yang jadi kendala lah, yang bukan jadi kendala, yang harus jadi poin keduanya itu ya lu harus tahu sekitar lu mau bikin usaha. Lu lihat keadaan dulu, cek ombak, cek gimana sih keadaan di sana, karena yang dijelaskan apapun di media, di internet, di YouTube, informasinya itu kan nggak menjelaskan semua ya. Lebih ke ngebuat apa usahanya tapi nggak tahu nih pangsanya, nggak tahu lingkungannya. Nah itu yang menjadi kendala di awal sampai yang sekarang pun, ya itu kita kalau kendala sekarang ya nyatuin pikiran, ya kadang ada lah yang beda pendapat tapi nggak jadi masalah. Berarti lebih ke internal ya, internal dan eksternal itu ada pasti ya. Ada internasional. Dan lagi ketika lu mau membuat usaha, pastikan lu itu memahami apa yang mau lu buat usahanya. Dan lu ngerti setiap prosesnya, proses demi proses dari awal sampai akhir. Dan apa ya, banyak juga sih, lu harus ketemu relasi banyak orang, lu harus berelasi banyak, nggak cuma ke sesama apa ya, sesama orang yang sesuai usaha lu, tapi di luar itu. Kayak lu relasi sama warga sekitar, terus ya relasi sama orang-orang yang masih ada apa ya, berkaitannya sama usaha lu juga. Kalau untuk yang kayak lu kurang pede sama usaha lu, sebenarnya juga gue dulu awal nggak pede, karena kan gue dulu tujuannya cuma bikin kedai. Ya kedai paling ya dengan alat-alat yang seadanya, cuma kan dengan yang berkembangnya pemikiran ya udah akhirnya berani nekat tapi dengan perhitungan. Iya. Ada sih miss sedikit tuh ada pasti. Cuma miss di perhitungan itu. Iya, miss di perhitungan, secara konsep, secara lu mau apa sih yang lu sajikan ke pelanggan, itu ada aja missnya. Cuma jangan jadi sebuah pertimbangan lu batal bikin usaha, tapi lebih ke apa sih yang harus gua lakuin. Nyari solusi. Cari solusi, betul. Dari berarti kita kan harus bangun relasi ya, Relasi. Nah kalau misalnya yang menganggap dirinya introvert gitu, susah untuk menyatu dengan lingkungan sekitar, beradaptasi segala macam, itu kira-kira cocok nggak kalau misalnya untuk bikin usaha ya, apalagi kopi gitu, kira-kira gimana? Untuk ini bahas ke personality orang ya berarti ya, kalau Iya. introvert ya. Betul. Barangkali kan di sana ada yang mau apa buka usaha, tapi kok gue ngerasa gue nggak bisa nih buat bangun relasi dan sebagainya gitu. Kalau menurut pandangan lu gimana? Introvert, oke. Gua selama ini ketemu ya teman-teman gua, owner yang ada di sini, nggak, alhamdulillah sejauh ini sih masih ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menunjukkan bahwa dia introvert ya, karena ketika kita pembagian tugas tanggung jawab ya semua menjalankan, dan tugas tanggung jawab mereka ya ketemu orang-orang juga. Terkait introvert ya mungkin ada solusi lain sih, tergantung lu mau bangun usahanya kayak gimana. Kan ada beberapa pelaku usaha itu sekarang ada yang by apa istilahnya, bukan by virtual, by online gitu. Iya, jadi lu menjual sesuatu produk, lu nggak harus ketemu konsumen, ada langsung kayak jual beli lewat e-commerce. Yang kayak jual bubuk kopi tinggal lu seduh di rumah, itu juga kan pelaku usaha kopi kan. Ya. Ada kan kayak gitu, yang mungkin kalau teman-teman tahu ada kopi tapi ada rasa tertentu, ada aroma tertentu. Nah itu juga lagi hype-nya ya. Iya.
untuk teman-teman yang mungkin nggak terlalu mendalami ya rasa-rasa kopi yang pure banget, ada yang menyajikan kopi yang untuk semua penikmat lah gitu. Lebih universal gitu tuh ya rasa. Sebenarnya semua itu ada jalan kalau untuk apa ya, untuk Yang niat ya. Iya, Kalau lu niat. niat Sebenarnya ada iya. jalan ya. tujuannya tuh tujuannya niat dulu, dan sejauh mana sih lu untuk research itu apa ya? Ya, Mencari lebih iya, banyak ya. iya, tentang mencari sesuatu. informasi, lu mencari referensi, dan lu tuh mau konsepnya kayak gimana. Sebenarnya poinnya balik lagi konsep, referensi, terus lihat keadaan, ya lihat keadaan lu mau kayak gimana. Nah itu semua untuk di awal. Ketika nanti sudah jalan proses, nah lu bakal ketemu masalah-masalah baru lah yang mungkin di usaha-usaha lain belum ada case-nya. Karena ya kayak gitu tuh nggak bisa menjadi sebuah patokan kalau di yang orang sharing pengalaman gitu kan. Biasanya ada tuh orang buka seminar, sharing, gue nggak menyalahkan sih, cuma maksud gue ketika lu udah menghadapi langsung tuh bakal beda. Iya ya, kadang nggak itu juga, karena kehidupan seseorang kan beda-beda ya. Ada yang memang dia misalnya memotivasi orang karena mungkin dia ada privilege segala macam, atau mungkin apa dia orang berada atau apa. Ada juga yang mungkin dia memotivasi orang karena dia tahu dari awal dia apa benar-benar jatuh gitu, dan sehingga dia bangkit. Itu dia makanya dari situ pengalamannya banyak. Mungkin lebih ke pengalaman gitu. Oh ya, soal masalah lu mau bangun usaha tapi lu nggak punya apa ya, secara finansial lu kurang bisa gitu ya. Oh iya itu Ya sebenarnya ya itu sebuah pilihan yang ketika lu pengen bangun usaha, lu pengen bangun usaha sendirian atau ramean. Nah itu sebenarnya ada kaitannya dengan finansial juga. Contohnya ya kayak yang jujur, kalau gua emang ada kendala kalau gua bangun coffee shop sendirian secara finansial. Makanya dari itu kebetulan juga kita emang udah ada konsep mau bikin kedai kopi, dilanjutin akhirnya mau jadi bikin coffee shop. Ya udah, sistemnya ya kita saling ini istilah apa ya, patungan ya. Tapi jangan dikira lu punya mimpi besar terus lu ngajakin yang lain banyak orang buat bikin usaha, dan yang hanya tahu konsep lu gitu hancur. Karena yang lain anggapannya sebagai investor doang, nggak ikut bangun. Mungkin lebih kayak kalau misalnya mau kayak gitu, kita ngajakin orangnya itu sebagai investor mungkin ya. Itu lebih ke profit sharing gitu ya. Iya, kalau investor dibanding menjadi ownernya, mereka jadi ownernya kalau misalnya otaknya dari kita doang. Kalau kayak gitu mendingan kita buka usaha, kita mencari investor gitu, menyebar proposal gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau soal investor sih, kalau gue pribadi ngejalanin ini, kan investor tuh ya apa yang lu tawarkan harus ada nilainya kan. Betul. Ketika lu baru bangun banget dan lu cuma bermodalkan proposal, ya pasti sulit lah investor juga percaya kan. Hanya biasanya kalau yang pakai investor udah jalan, Biasanya udah ada jalan. ada profitnya, udah jelas Nggak, gitu ya. nggak harus dari segi profit, tapi lebih ke peluang ini coffee shop kedepannya bakal gimana sih. Kita secara data bisa, secara ngelihat langsung bisa investornya. Ya. Gimana? Kebanyakan sekarang kan ada coffee shop yang konsepnya franchise ya. Iya. Dan biasanya itu kan udah diatur dari pusatnya kan. Nah, kalau misalnya ini itu por favor sendiri itu kan bukan franchise, berarti dia bangun dari awal berarti kan. Nah, menurut lu lebih bagusan atau enakan mana, franchise atau yang buat sendiri? Jujur aja ya, gue kalau soal franchise, karena gue juga belum pernah merasakan ya, gue nyoba berbisnis pakai franchise ya. Kebetulan kita nggak pakai franchise, kita juga yang namain por favor itu kita sendiri ya.
Untuk sebelumnya lu tahu nggak artinya purvapor? Belum ya? Belum tahu. Ya, jadi Boleh di sharing? purvapor itu diambil dari kata Spanyol, artinya silahkan. Jadi kita filosofinya itu ya, mau lu lagi galau, mau lu lagi senang, mau lu itu tua, mau lu muda, ya silahkan kita yuk ngobrol sama kita di sini. Iya. Kita juga nggak mengkotak-kotakan, kita nggak mengkupu-kupukan, siapapun boleh kesini. Nah, balik lagi ke franchise ya. Iya. Franchise itu kan sistemnya nggak jual beli putus ya, kalau nggak salah ya. Jual beli putus, bukan jual beli putus. Udah Kurang beli bisnis gitu ya istilahnya ya. Ya, bisa dikatakan gitu. Jadi udah ada nama gitu. Kita Nah. beli dia gitu. Mungkin kalau ada orang yang mungkin dia punya keinginan, punya konsep dan franchise itu sependapat lah, bukan sependapat, sesuai sama yang lu pengenin nih. Kayak contohnya ya, lagi kemarin dulu boba kan, Oh iya. lagi hype-hype-nya boba, dan ada beberapa franchise yang menjamur. Nah mungkin kalau lu pengen juga tuh pengen jualan boba, terutama kan boba juga sebenarnya bukan dari Indonesia ya awalnya ya. Iya. Ya kan, bukan dari Indonesia, dan lu nggak tahu nih lu harus mulai dari mana, bisa pakai solusi franchise. Cuma balik lagi, franchise itu kan terima beres ya, semua mau baik itu manpower orang, manajemennya, bahan bakunya, konsep nanti desainnya kayak gimana, itu kan udah sepaket biasanya. Nah itu apa yang jadi kelebihannya ya, lu terima beres enak. Cuma yang nggak enaknya adalah ada beberapa kebijakan mungkin dari franchise nggak bisa lu rubah, kayak model-model desain. Iya, benar. Ya sebut aja lah boba A gitu, dia ya konsepnya masih nuansa ala daerahnya boba tuh kalau nggak salah dari Cina ya. Iya, kayaknya sih. Ya kan, boba itu dulu yang sempat menjamur, mungkin sekarang masih sih. Masih orang pada Iya. suka lah boba. Cuma yang di Indonesia yang gue lihat sih yang masih apa ya, masih eksis lah ya, kopi. Karena kita ya produk kita dari tanaman, kita ada di Indonesia, apa ada kalau untuk kopi ya. Baik itu untuk biji mentahnya, Betul. nyampe udah diproses, udah di roasting, itu ada semua di Indonesia gitu. Dan itu juga ngebantu pelaku usaha UMKM juga kan. Iya. Jadi kayak berputar dari hulu ke hilir, dan itu gak, kata gue sih sulit redup sih. Tapi kopi Indonesia itu apa sih ciri khasnya tuh? Aduh, soal ciri khas, kebetulan gue belum pernah nikmatin semua kopi. Yang gue tahu ya kopi secara garis besar, kopi Arabica, kopi Robusta. Oh ya, itu Cuma banyak. berbagai daerah mungkin ya dari faktor lingkungannya yang mempengaruhi rasa. Iya. Gue dulu pernah nyobain kopi di Malang ya. Ada kopi rasanya itu kayak ada rasa pedes, kayak Oh, ada pedes gitu. iya, rasa kayak cabe. Gue juga bingung kok bisa. Ternyata pas gue tanya, Cabe atau min gitu pedesnya itu. bukan mini, lebih ke arah kok kayak ada rasa cabenya gitu. Ternyata kalau gue nanya petaninya sih, dia bilangnya jadi tanaman kopinya itu dia itu nanam di dekat-dekat ya daerah pertanian, yaitu cabai. Atau sistemnya lahan itu pernah dipakai buat tanaman apa, buat nanam tani apa, kayak cabai dan sebagainya, terus ditanam biji kopi, tanam kopi sorry. Iya. Tapi yang jadi pengaruh faktornya tuh nggak cuma itu kok, banyak biji kopi itu. Makanya kayak contoh ada kopi luwak. Nah, itu kopi luwak kan dari luwak ya, kita tahu itu dari ya ampasnya luwak gitu. Iya, dari kotoran hewan itu, dari kotoran si luwaknya dicuci, dibersihin sampai aman buat digiling dan diseduh. Itu lebih enakan mana tuh kalau misalnya? Kalau luwak asli gue gue belum pernah. Belum pernah. Iya, gue nyobanya yang saset. Yang saset ya. Iya, emang aman di lambung sih. Lebih ringan ya, lebih iya. ringan gitu ya kalau kopi luwak ya dibanding kopi yang itu. Tapi lebih apa tuh? Lebih ciri khasnya lebih dapat yang mana?
maksudnya Kalau- apa ya, kopi-kopi kalau nikmat gitu ya. kalau secara umum sih istilahnya kopi itu ada yang pahit, Ya, ada yang ada yang nggak pahit, biasanya Ada yang ada yang lebih bilang asam ya? creamy. Creamy. Biasanya kalau yang asam tuh lebih ke kopi kadar arabikanya, kopi arabikanya itu lebih banyak kadarnya. Jadi kopi itu kan setahu gue ya, gue takutnya sotoy, cuma gue Iya, kan iya. ya tahu beberapa hal Dikit-dikit dikit lah doang ya, lah iya. ya. Soalnya udah ngulik juga lah, buka usaha kan harus ngulik juga. Jadi ada kopi arabica, ada kopi robusta tuh. Kalau arabica lebih karakternya dia lebih ke asam ya kayak lu bilang. Kalau robusta lebih ke pahit. Oh, Dulu gue kalau misalkan ketika gue zaman masih kuliah di Malang tuh, gue misalkan lagi ngerjain tugas nih, pengennya relax, minumnya arabica. Kalau kayak butuhnya begadang biasanya robusta gue. oh lebih kenceng ya? Iya. Oh, Cuma itu balik lagi ke personal sih. Kadang ada juga lah yang minum kopi dikit langsung udah nggak bisa tidur. iya ada yang kayak gitu. Ada yang kayak Ada gitu. juga yang bikin deg-degan ya, kopi Nah. bikin deg-degan tuh. Gua kalau robusta, ya gue deg-degan gue. Robusta. Ya kayak cinta pandangan pertama. Iya, jadi deg-deg. Iya gitu. bener, keringetan gue kalau pakai apa? Kadang robusta. mual, nyampe mual gitu kan. Itu harus ini berarti lu kadarnya harus dikurangin karena itu udah ngaruh ke jantung sama lambung itu. Oh, udah bahaya dong ya. Nggak bahaya juga, semua kan ada kadarnya sebenarnya. Iya sih, kalau kebanyakan jelas. Oh, gitu. Iya, jadi kayak gitu. Ada yang di blend, kopi blend itu ya biji kopinya dicampur. Kayak yang kita pakai ya kita juga pakainya blend. Oh, dicampur gimana tuh maksudnya? Ya kadar apa? Bukan kadar, komposisi arabikanya berapa sekian, robustanya sekian, kayak gitu. Biasanya kalau untuk untuk kalau kayak istilahnya satu biji jenis biji itu single origin tuh biasanya buat penikmat kopi-kopi manual brew. Kayak yang masih pakai alat Itu apa tuh? press. Manual brew itu apa? Gua masih awam ya, jadi Manual sekalian nanya. gue juga ini sih kalau istilah-istilahnya, cuma ya manual itu ya kayak lu bikin kopi masih pakai tradisional, nggak pakai mesin. Nah, lu nyeduh dari biji kopi yang udah digiling pertama. Itu ada French press, ada V60, terus ada sifon apa? Oh, itu tuh Ada kopi istilahnya. pahit gitu ya. Iya. Waduh, itu kenceng banget itu pasti tuh. Bikin Gua- deg-degan parah. Kebetulan di kita belum ada ya, cuma nextnya lah mau nyoba karena gue juga udah rindu sih sama kopi-kopi kayak gitu. Dulu Iya. gue nyobanya gitu, beli kopi pakai French press, ininya Buat penyajiannya, begadangan ya, iya, buat begadang. karena isinya banyak. Dia cuma apa ya, bukan ya emang dari si ininya penyajiannya besar, jadi bisa minum berulang-ulang gitu. Cuma kalau orang yang bukan penikmat kopi sih ya lebih baik minuman yang udah diracik ya, kayak kebetulan di kita ada per favor signature Signature ya. Oke. Itu gimana tuh? Dia tuh karakternya creamy, rasa kopinya creamy dan manis, lebih ke apa ya, dia nggak terlalu bulk banget kopinya, rasanya nggak terlalu kuat. Itu juga buat biar orang-orang yang nggak terlalu suka kopi atau yang nggak kuat kopi yang kayak lu bilang tadi, yang deg-degan atau apa, nah itu bisa lu pesen yang itu signature. Oh, lebih ringan lah ya. Tapi bisa sih request kalau di kita, misalkan lu emang pengen nggak mau creamer, nggak mau creamy, bisa tuh lu dibilang ke baristanya, Mas saya pengen yang kopinya rasanya kuat, Oh, dibuatin sama dia. sesuai request lah ya. Sesuai request. Oke. Gitu sih. Oke. Ya, kita udah ngomong panjang lebar ya masalah perkopian. Terakhir deh dari gua ada kira-kira untuk yang ingin terjun ke dunia perkopian, kopi shop segala macamnya, pesan singkat deh dari lu untuk kita semua yang pengen terjun. Kira-kira gimana? Kira-kira ya. Yang pertama lu harus suka dulu lah sama kopi. Ya jujur gua suka nggak terlalu suka, cuma apa ya namanya, ketika lu mau melakukan sesuatu usaha, seenggaknya lu tahu apa yang lu jual gitu. Oh, Terutama untuk kopi ya, lu nggak harus yang
lu harus bisa nyobain kopi yang paling apa ya, nggak semua orang bisa nikmatin lah, kayak lu bilang ada Iya, efek sampingnya. ada efek samping. Iya, nggak harus gitu, tapi lebih ke lu nyari kopi yang cocok lah di lidah masyarakat sekitar. Oke. Untuk lu yang pengen buka usaha kopi ya, terus nextnya ya lu untuk mau buka usaha, lu lihat dulu nih lu mau gimana, mau target lu siapa, Ya. terus lu mau buka usahanya di mana, itu harus jelas. Iya, karena nanti yang mempengaruhi lu ketika udah berjalan, takutnya nanti di suatu saat itu malah jadinya musiman takutnya. Oh, ya, Iya. banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu kan, cuma numpang lewat karena dia nggak ngeliat sekitar. Betul. Nah, terus konsep lu pengennya konsepnya kayak gimana? Lu kalau misalkan pengen konsep yang mungkin unik, boleh dilakuin, cuma lihat dulu sekitar. Yang ambil contoh ya, kalau lu bikin konsep di daerah-daerah yang bukan nggak diperbolehkan ya, nggak baik lah kalau buat bising gitu. Lu harus ya tahulah keadaannya. Iya, betul. Ya tadi yang pertama lu harus tau kopi dulu. Lu suka nggak sama kopi ini? Iya. Kopi yang mau lu buat. Ya terus kemudian lu konsep juga tuh. Konsep lu mau kayak gimana, lu lihat sekitar juga. Orang-orang sekitar menerima nggak? Mungkin nanti ada polusi suara, polusi penglihatan lah, mungkin terang apa ganggu. Oh, Iya. Terus ya selanjutnya lu mau sendiri atau bareng-bareng sama teman, itu juga mempengaruhi. iya. Kalau mau bareng sama teman-teman ya lu mau nggak mau harus pemikiran dulu. Pemikiran paling sisa-sisanya lu bakal ngadepin itu berbeda-beda sih case-nya. Kayak tadi terkait sama kendala-kendala ya. Ya, yang tadi yang udah dijelasin tadi ya. Untuk memulai itu sebenarnya kalau gue bilang ya mudah susah. Yang lebih susah lagi ketika lo bertahan. Oh, konsistensi ya. Ya konsistensi juga Susah sih. Karena lu juga udah mempertaruhkan waktu lu sama ya finansial, keuangan lu juga. Iya. Ya sayang aja ketika lu cuma menggebu-gebu di awal, tapi lu setelah tahu prosesnya lu nyerah. Sebenarnya nyerah ya jangan, capek boleh. No, capek Iya. boleh, nyerah jangan. Iya, capek boleh, nyerah jangan. Ketika lu capek boleh lah lu istirahat dulu, tapi jangan lama-lama. Lo di sisi lain juga harus cari solusi ketika ada masalah. Iya. Oke. Itu sih pesan dari gua sih. Mantap sih pesannya. Jadi gitu guys pesannya untuk kalian yang ingin masuk ke dunia perkopian, kopi shop segala macam, ya harus tahu yang tadi udah dijelasin gitu. Ya mudah-mudahan lah obrolan kita ini bermanfaat buat kalian yang ya ingin terjun ke dunia bisnis kopi dan sebagainya gitu. Amin. Iya, mudah-mudahan kita sama-sama sukses lah ya dari segala usaha apapun usahanya. Oke, kalau gitu makasih Ga ya. Sama-sama buat mau ngobrol-ngobrol. Ya. Oke. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you. Bye.